Anda seorang guru Gen Z, guru milenial, psikopas terhadap perangkat ajar dari guru senior, atau Anda sebagai guru baru malu untuk meminta perangkat ajar dari guru yang lebih senior. Tenang, dari video ini saya akan membahas apa aja sih isi dari perangkat ajar yang tentunya itu bisa membuat kelas itu lebih seru dan lebih keren. Bagaimana ceritanya? Simak video ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ibaratkan sebuah GPS yang ada di mobil. Tanpa sebuah GPS yang ada di mobil, kita mau jalan-jalan, toh kita itu pasti akan nyasar. Dan ketika kita menyasar, apalagi nyasarnya itu di dunia pendidikan, kita itu akan sadar bahwasanya, loh, kenapa aku ada di sini? Padahal tujuanku bukan ada di sini. Tujuan pembelajaran itu sangat penting, biar proses pembelajaran itu lebih efektif. Kalau tidak efektif, ya jadinya seperti kita nonton sinetron, tidak ada akhir. Kalau udah jelas tujuan pembelajarannya, guru itu tenang, murid senang. Bahkan wali kelas tidak perlu minum 3 gelas teh manis karena bisa stres. Intinya, tujuan pembelajaran itu sangat penting, bukan hanya untuk menjadi materi formalitas saja. Tapi kalau bisa lucu, kenapa harus serius saja? Ya kan? Yang kedua adalah materi ajar. Dalam dunia pendidikan, materi ajar itu ibaratkan sebuah bekal untuk piknik, untuk healing, untuk rekreasi. Kalau kita sudah menentukan tujuan pembelajaran yang berupa tujuan kita untuk piknik, nah, materi ajar itu adalah bekal yang kita bawa atau jajanan yang kita beli, makanan ringan, minuman, atau makanan-makanan yang berminyak atau yang berselera tinggi. Nah, materi-materi ajar tersebutlah yang nantinya akan menjadi materi yang akan kita kemukakan, kita ajarkan kepada murid-murid kita. Kalau tujuan pembelajarannya itu ke Bali, tentu makanannya itu yang enak-enak. Dan materi ajar itu juga seperti mantan, sering dilupakan padahal juga pelampiasan untuk menuju masa depan. Tapi betul loh, materi ajar itu kalau kita lupakan, tentu kita itu kehilangan arah. Tulisan-tulisan yang kita tulis di papan tulis atau bahan baca yang mereka baca di buku paket atau LKS bisa jadi menjadi pembelajaran sekolah yang random. Ya, kayak nonton film tanpa subtitle, namun kita hanya tahu gerak-geriknya saja, tapi kata-kata dan maknanya tidak tahu. Yang ketiga, model dan metode pembelajaran. Oke, kita bahas segmen ketiga ini dengan santai dan tentunya kita cukur-cukur. Oke, jadi seperti ini. Tujuan pembelajaran itu, anggap kita mau ke Surakarta. Model pembelajaran itu adalah kita naik mobil bersama teman-teman. Nah, metode pembelajaran itu adalah jalan tol atau jalan raya untuk melintasi beberapa kecamatan, beberapa provinsi. Tanpa model dan metode pembelajaran, bisa-bisa saja siswa kita itu yang aslinya itu mau ke Surakarta, malah mereka itu salah numpang. Aslinya kita itu numpangnya naik bis, mereka naiknya bukan naik bis, tapi mereka sepeda pancal, goncengan, tapi gak sampai-sampai ke Surakarta. Jadinya kemana? Ke Bali. Pada intinya, model pembelajaran itu adalah gaya besar dalam kita itu mengajar. Kalau metode pembelajaran itu adalah jurus-jurus dalam merangkai cara untuk mengajar. Kalau model pembelajaran, metode pembelajaran ini sudah menjadi satu, maka perangkat ajar yang kita buat itu akan melahirkan sebuah kelas yang seru. Tentunya kelas yang efektif, kelas yang sangat disukai dan diminati oleh siswa-siswa kita. Yang keempat, media dan alat belajar. Mulai pagi, guru ada yang semangat. Saking membaranya, semangatnya itu luar biasa. Mereka bilang, anak-anak, hari ini saya akan mengajar dengan alat yang legendaris. Wah, saking semangatnya peserta didiknya, ternyata yang dibawa alat oleh guru tersebut adalah sebuah tongkat. Dan guru tersebut bilang, wahai anak-anak, inilah dia, tongkat legendaris yang penuh keajaiban.
para siswa tadi itu tentu akan berpikir, wah, ini tongkat mau dibuat mukul kita yang gak hafal, atau ini tongkat kehidupan? Jadi saya gak habis pikir ya, itu kalau kita masuk ke kelas, kalau kita bawa sebuah alat penggaris kayu atau tongkat aja, mereka sudah berpikir, waduh ini Pak, ini Bu, ini, waduh ini kayaknya keras ini. Belum tentu. Mungkin itu sebuah alat ajar bagi kita. Alat ajar untuk membahas sebuah materi, alat ajar untuk mengetahui bagaimana itu ketegasan kita dalam mengatur materi-materi yang kita ajarkan. Intinya, alat pembelajaran itu adalah sebuah benda nyata yang dalam hal ini bisa membantu proses pembelajaran loh. Dan media pembelajaran adalah cara atau saluran untuk menyampaikan ilmu-ilmu dari alat tersebut. Atau bisa jadi kalau media itu bisa kita gunakan dengan cara ice breaking, atau kita itu bisa kita buat cerita-cerita, atau mereka itu bisa dikasih kuis yang menarik. Tentunya itu adalah media. Kalau alat pembelajaran itu adalah bahannya, maka media pembelajaran itu adalah solusi untuk menyalurkan alat tadi. Yang kelima adalah penilaian. Wah, ini dia momentum penilaian yang begitu ditakuti oleh siswa dan ditunggu-tunggu oleh seorang guru. Halo anak-anak, hari ini kita ujian atau ulangan. Menurut Anda yang nonton video ini, kira-kira kalau ada ulangan, stres atau bangga ya? Dari ulangan tersebut saya bisa bisa melihat deh firasat bagaimana sih pikiran mereka, hati mereka di detik-detik ketika guru itu bilangan hari ini ulangan. Wah, kira-kira bagaimana ekspresinya? Takut atau stres? Beneran stres? Wah, semoga enggak dah. Kalau murid-muridnya pendidik yang luar biasa, tentunya peserta didik kita itu akan semangat untuk mengerjakan ulangan tersebut. Tapi, penilaian itu bukan sebuah ajang balas dendam seorang guru kepada murid. Oke lah, guru itu menuliskan materi yang begitu banyak, atau guru itu mengajar ngomong terus di kelas 1 jam bahkan sampai 2 jam, dan akhirnya bagaimana mereka itu bisa paham, akhirnya dilakukanlah sebuah penilaian, bukan balas dendam. Penilaian itu adalah tolak ukur tentang bagaimana siswa itu dalam mendengarkan materi yang kita terangkan kepada mereka itu bisa menyampai ke otak dan sampai ke hati. Dan Bapak Ibu harus paham bahwasanya penilaian itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian tulis, yang kedua adalah penilaian lisan, dan yang ketiga adalah praktek langsung. Jadi Bapak Ibu semuanya, penilaian itu semacam cek kesehatan otak siswa, bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi untuk mengukur sudah sejauh mana mereka itu paham dan di mana letak rembesnya ilmu yang harus ditambal. 5 poin dari isi perangkat ajar ini sudah cukup untuk memenuhi perangkat ajar yang akan kita buat, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, model dan metode pembelajaran, media dan alat belajar, dan terakhir adalah penilaian. Ini sudah mencakup dari perangkat ajar yang menarik dan bisa membuat kelas yang lebih seru. Seperti dirimu dan diriku yang tertutup dengan dindingnya sebuah kasta. Kamu kaya, aku sederhana. Kalau Anda masih bingung cara membuat perangkat ajar atau malu untuk meminta format ajar kepada guru yang lebih senior di instansi Anda semuanya, tenang saja. Pak Guru sudah nyiapin beberapa format ajar tentang membuat perangkat ajar yang lebih menarik. Tentunya ada di mana? Coba kalian follow di Instagram saya dan TikTok saya. Ini semuanya masih tetap dengan channel Pak Guru, pendidik yang perlu dididik.